Kenalkan, nama saya Nyoman Ayu Mirianti dengan nomor NIM 2412021136. Nah, materi pertama yaitu konsep, makna, tujuan, proses, dan mode pendidikan. Nah, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, yang mencakup aspek kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Nah, tujuan pendidikan adalah menciptakan individu yang berilmu, bermoral, dan dapat bersaing. Proses pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mode pendidikan terbagi menjadi beberapa lingkup, yaitu lingkup formal dalam sekolah, non-formal kursus, dan informal belajar dalam masyarakat, keluarga, maupun sekitarnya. Sebagai contoh, seorang siswa yang belajar IPA di sekolah tidak hanya memahami teori saja, tapi juga mengembangkan keterampilan praktis melalui eksperimen. Nah, materi kedua adalah hakikat pengetahuan dan organisasi pengetahuan di sekolah. Pengetahuan adalah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan. Di sekolah, pengetahuan diorganisasi dalam mata pelajaran atau tema yang berkaitan untuk memudahkan pemahaman siswa. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran IPA, siswa tidak hanya diajarkan konsep fisika, tapi juga bagaimana mengaplikasikannya melalui eksperimen. Nah, materi ketiga yaitu hakikat nilai dan relasi antara pendidikan dan nilai. Nah, nilai adalah prinsip yang membimbing perilaku manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai ini, sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, nilai kejujuran yang diajarkan dengan mengharuskan siswa untuk tidak menyontek selama ujian, serta memberikan contoh perilaku jujur dari guru. Nah, materi selanjutnya yaitu kurikulum yang mencakup komponen, fungsi, faktor perubahan, dan pengembangan. Nah, kurikulum mencakup tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Fungsi utama dari kurikulum adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor perubahan seperti pengembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat mempengaruhi kurikulum. Proses pengembangan kurikulum melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Sebagai contoh, kurikulum matematika yang mencakup penggunaan perangkat digital untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Nah, materi selanjutnya ada faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Faktor internal meliputi kemampuan dan motivasi siswa, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga dan juga sekolah yang mendukung siswa. Nah, kedua faktor ini saling mempengaruhi kesuksesan pendidikan. Sebagai contoh, seorang siswa dengan motivasi tinggi, meski berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, akan berusaha lebih keras dalam belajar. Nah, materi selanjutnya adalah landasan pendidikan. Landasan pendidikan mencakup aspek filosofis, psikologis, sosiologis, historis, dan juga budaya. Setiap landasan memberikan dasar bagi tujuan dan praktik pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan kebutuhan individu dan masyarakat. Nah, sebagai contoh, pendidikan Indonesia mengajarkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter bangsa yang menghargai keberagaman. Nah, materi selanjutnya ada Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mencakup Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebagai contoh, lulusan SMK yang mempelajari keahlian di bidang teknologi informasi yang harus memenuhi standar KKNI agar siap bekerja. Nah, materi selanjutnya ada konsepsi guru sebagai profesi. Guru adalah profesi yang memerlukan kompetensi pedagogik, yaitu mengajar, profesional yaitu penguasaan materi,
sosial yaitu berinteraksi dengan siswa ataupun orang tua siswa, dan kepribadian yaitu menjadi teladan. Tantangan abad 21 adalah mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Nah, sebagai contoh, seorang guru menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk membantu siswa lebih memahami materi pelajaran. Nah, materi selanjutnya ada pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila mencakup karakter seperti mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan mencintai keberagaman. Sebagai contoh, kegiatan pramuka di sekolah mengajarkan siswa tentang kedisiplinan, kepemimpinan, dan juga kerjasama dalam tim. Nah, materi selanjutnya ada kompetensi abad ke-21 dan perubahan kurikulum nasional. Nah, kompetensi abad ke-21 mencakup keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan literasi digital. Perubahan kurikulum menekankan pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan praktis untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang terus berubah. Sebagai contoh, siswa mengerjakan proyek berbasis teknologi untuk memecahkan masalah nyata seperti merancang aplikasi untuk membantu komunitas. Nah, materi selanjutnya ada hakikat pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memastikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapat akses yang setara untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung. Sebagai contoh, siswa yang disabilitas fisik diberikan kursi roda dan fasilitas lain yang memudahkan mereka mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya. Nah, selanjutnya ada konsep multiple intelligence dalam pendidikan. Setiap individu memiliki berbagai kecerdasan seperti linguistik, logis matematika, atau logis mathematics, dan interpersonal. Nah, pendidikan harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kecerdasan siswa. Sebagai contoh, siswa dengan kecerdasan linguistik lebih mudah belajar bahasa asing, sementara siswa dengan kecerdasan interpersonal lebih unggul dalam kegiatan kelompok. Nah, materi selanjutnya ada multi atau new literacies dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, multiliteracies melibatkan keterampilan membaca, menulis di berbagai media. Sementara new literacies mengacu pada keterampilan menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Sebagai contoh, siswa menggunakan aplikasi bahasa Inggris untuk memperluas kosakata dan keterampilan berbicara seperti Google Translate dan lain sebagainya. Nah, materi terakhir adalah komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan mengubah pendidikan menjadi komoditas berfokus pada keuntungan ekonomi, bukan pada kualitas dan pemerataan akses. Nah, sebagai contoh, sekolah swasta dengan biaya yang tinggi hanya dapat dijangkau oleh siswa dari kalangan ekonomi menengah ke atas, mengurangi bagi siswa yang kurang mampu untuk bergabung dalam sekolah swasta.